Dengar ini, kakek mau ngomong serius. Meskipun cara ngomongnya bakal ngaco, isinya tetap bener. Setengah bener lah, sisanya hiburan. 1. Hidup itu kadang berat, tapi kamu jangan jadi lebih berat dari hidupmu. Banyak orang bilang hidup itu susah. Ya betul, hidup itu kayak angkat galon. Kalau salah teknik, punggungmu yang patah. Tapi ada orang yang masalahnya cuma sepele, tapi lagaknya kayak dihantam meteor. Kesalahan kecil langsung ngerasa dunia hancur. Hei, kalau kamu jadi terlalu berat buat dirimu sendiri, ya hidup makin susah. Kadang kamu cuma perlu meringankan pikiran. Masalah besar kadang cuma kelihatan besar karena kamu lihatnya pakai kaca pembesar emosi. 2. Jangan sok kuat terus, tapi jangan manja terus juga. Cari tengahnya. Kakek dulu sok kuat, sampai pernah sakit 5 hari tapi bilang, ini cuman angin. Padahal itu angin ribut. Tapi ada juga orang yang dikit-dikit ngeluh. Mager, capek, lapar, gak tahu hidup mau kemana. Padahal baru bangun tidur. Hidup perlu keseimbangan. Kuat, tapi tahu kapan istirahat. Sabar, tapi tahu kapan tegas. Lucu, tapi tahu kapan serius. Goblok dikit, tapi jangan bodoh beneran cari tengahnya. Itu rahasia hidup. 3. Kamu terlalu sering menghukum diri sendiri untuk hal yang manusiawi. Salah itu biasa. Gagal itu wajar. Kecebur got juga pernah terjadi. Ya oke, itu mungkin murni kesialan. Tapi kamu sering terlalu keras. Salah dikit, langsung mikir masa depan selesai. Padahal kesalahan itu guru yang kasar. Dia nyubit, ngeselin, tapi ngajarin. Kalau kamu belajar dari kesalahan, itu namanya pengalaman. Kalau kamu cuma nyesel tanpa belajar, itu namanya tradisi goblok. 4. Jangan berharap hidup jadi mudah, tapi berharap dirimu jadi lebih siap. Ini dalam banget nih. Walaupun kakek ngomong sambil garuk-garuk kepala, kayak cari channel TV. Kebanyakan orang doa, ya Tuhan, semoga hidupku dipermudah. Boleh? Tapi jangan lupa doa versi upgrade mental. Ya Tuhan, kalau hidup nggak dipermudah, tolong kuatkan aku. Karena kenyataannya, hidup nggak selalu jadi lebih ringan, tapi kamu bisa jadi lebih kuat. Kekuatan itu muncul dari ditempa, bukan dari hidup adem ayem. Kayak otot, kalau nggak pernah mengangkat beban, ya nggak tumbuh. Hidup juga gitu. 5. Kamu terlalu cepat menyerah pada hal yang belum jelas hasilnya. Kadang kamu belum mencoba 100%, tapi udah menyerah 120%. Kamu udah takut sebelum mulai. Itu seperti kamu mau masak mie, baru buka bungkus langsung bilang, ngapain ya? Kayaknya gagal. Lah, belum nyalain kompor juga. Hidup kayak gitu, coba dulu, lihat hasilnya. Kalau gagal, ganti strategi. Kalau gagal lagi, perbaiki pendekatan. Kalau gagal juga, ya udah, itu bukan jalannya. Tapi setidaknya kamu tahu, bukan nebak-nebak. Menyerah itu bukan pilihan pertama, itu pilihan terakhir. 6. Jangan percaya pikiranmu saat kamu lelah. Saat kamu capek, sedih, lapar, pusing, kecewa, ngantuk, stres, pikiranmu jadi tukang drama. Masalah kecil terasa besar, hal normal terasa buruk, kesalahan kecil terasa fatal. Kalau kamu lagi down, jangan ambil keputusan, jangan analisa hidup, jangan menyimpulkan masa depan. Kalau kamu ambil keputusan dalam keadaan kacau, hasilnya biasanya ya, kacau versi deluxe. Istirahat dulu, tenangkan diri, baru pikir. Ini dalam, tapi kakek sampaikan dengan muka goblok penuh wibawa. 7. Kamu lebih kuat daripada cerita yang kamu ulang-ulang di kepala. Kamu sering bilang, aku nggak bisa, aku lemah, aku gagal terus. Itu cerita bentuk lama, bukan kamu yang sekarang. Kadang kamu bukan butuh motivasi, kamu butuh edit ulang narasi. Hapus kalimat lama, ganti dengan yang baru. Kalimat sederhana kayak, aku lagi belajar, aku lagi proses, aku belum sampai, tapi aku menuju ke sana. Itu bikin hati lebih tenang daripada kamu menghina kemampuan sendiri. 8. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu tetap bergerak meski lambat.
Ini sering disalahpahami. Orang pikir sabar itu cuma nunggu. Padahal bukan. Sabar itu bergerak pelan tanpa ngeluh. Sabar itu nahan diri dari panik. Sabar itu percaya proses walau hasil belum kelihatan. Sabar itu terus mencoba meski capek. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu kedisiplinan emosi. Ini makna dalam nih, walaupun kakek ngomong sambil ngupil. 9. Jangan biarkan hari buruk merusak seluruh hidupmu. Banyak orang kalau harinya jelek, langsung generalisasi. Hidupku kacau, masa depanku gelap. Hei, satu hari jelek tidak menentukan 10 tahun ke depan. Kalau kamu jatuh hari ini, itu cuma satu halaman. Bukan keseluruhan buku hidupmu. Ganti halaman. Tulis ulang, biar lembaran baru nggak bau drama. 10. Kamu boleh gagal berkali-kali, tapi jangan kehilangan rasa penasaran. Kakek percaya satu hal, orang yang tetap penasaran sama hidup, biasanya akhirnya nemu jalannya. Rasa penasaran itu semacam kompas, kecil tapi ngarahin. Kalau kamu terus penasaran, apa aku bisa? Bagaimana kalau coba lagi? Bisa nggak cara lain? Itu tandanya semangat kamu masih hidup. Selama itu belum mati, kamu masih on track. 11. Kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa jadi alasan kamu bahagia nanti. Kamu sering mikir bahagia itu sesuatu yang besar, padahal yang bikin bahagia itu hal-hal kecil. Kamu belajar sesuatu 5 menit, kamu mandi lebih cepat dari biasanya, kamu makan enak, kamu ketawa sama hal tolol, kamu melakukan kebaikan kecil, kamu selangkah lebih rapih dari kemarin. Bahagia itu bukan datang tiba-tiba. Bahagia itu ngumpul dari serpihan-serpihan kecil yang kamu kumpulin tiap hari. 12. Terakhir, kamu jauh lebih berharga dari yang kamu kira. Sering banget kamu lupa hal ini. Kamu pikir kamu biasa aja. Padahal kamu udah melewati hal yang berat. Bertahan di hari buruk. Tetap maju saat banyak yang nyerah. Tetap peduli ketika disakiti. Tetap mencoba meski takut. Itu bukan tanda orang lemah. Itu tanda manusia kuat. Dan jarang banget kamu kasih penghargaan ke diri sendiri. Sebelum kamu lanjut hidup, ingat kalimat kakek. Kalau kamu tahu betapa berartinya dirimu, kamu akan berhenti meremehkan apapun yang bisa kamu capai. Itu makna paling dalam yang bisa kakek kasih.